Selamat tahun baru buat kita semua. Nah, malam hari ini tentu saya tidak sendiri ya. Saya sebenarnya ditemani oleh 2 orang. Tetapi hari ini jadinya 1 orang, Kak Sona ya. Jangan gini-gini aja Kak Sona, silakan ke depan ya kan. Ya, terserah Kak Sona mau depan atau nanti. Tapi satu lagi harusnya Kak Lisandi. Tapi Kak Lisandi kemarin ada mengalami kedukaan, kakaknya meninggal, jadi Kak Lisandi tidak jadi bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Tapi Kak Sona nggak apa-apa, sini aja Kak Sona ya. Duduk aja Kak Sona, silakan. Supaya kenal yang lain, silakan Kak Sona. Kak Yeni tolong kursinya siapkan. Ya, silakan Kak Sona. Oke. Ya, oke ya, ini Kak Sona. Kak Sona alumni dari FMIPA USU, ya kan? Dan sekarang pengurus PAK Medan, Perkantas Medan ya. Oke, itu aja perkenalannya dulu. Nah, saudara-saudara yang abang kakak dan teman-teman semua yang kasih dalam Kristus, tema kita pada hari ini adalah labirin kehidupan. Nah, tentu di antara kita semua di sini, apakah ada yang tidak pernah bermain labirin? Atau belum? Belum pernah apa ya? Ya itulah, masuk ke labirin itu. Ada yang belum? Desi belum? Ada yang belum? Atau nggak tahu? Oh ada, Santo juga belum. Ada lagi? Atau yang sudah pernah? Belum juga ya. Yang sudah pernah? Yang sudah pernah? Sudah pernah. Yang sudah pernah tersesat? Yang sudah pernah tersesat? Ada nggak? Ada, ya. Bang Terang, minta tolong Bang Terang. Coba ceritakan dulu Bang, bagaimanalah pengalaman Abang saat di labirin. Kok bisa tersesat? Bisa juga. Ya, hampir mirip dengan ini, jadi tidak tahu jalan keluar agak sulit sih. Jadi kita coba-coba masuk ke kiri, kanan buntu, balik lagi, seperti itulah pengalamannya. Tapi pada akhirnya memang ada pilihan untuk balik ke tempat pertama masuk, itu pun sulit juga kembalinya karena sudah di dalam. Jadi mencari jalan keluar itu akhirnya dicoba ke mana yang ada terbuka dicoba, kalau dia tertutup balik lagi, seperti itulah. Jadi udah tersesat lah sepertinya. Oke Bang, thank you Bang. Jadi saat dalam kondisi kayak gitu Bang Terang, yang ada dalam pikirannya Bang Terang apa? 3 orang itulah. Nah. Bapaknya? Pertama ada penyesalan juga, ngapain kita masuk ke dalam tadi ya, kalau memang akhirnya sulit juga keluar gitu. Ya tidak ada pilihan sih sepertinya, memang harus berhenti juga, nggak akan ada solusi, jadi jalan terus, memang ketemu buntu, memang akhirnya dapat juga, ada orang lain di depan kami yang tahu jalan keluar, itu diikutin gitu. Oke ya, ada ketemu orang lain sehingga itu menjadi apa ya, penuntun ya untuk akhirnya menemukan jalan keluar. Nah, bicara soal itu dalam games ya, dalam permainan. Nah, malam hari ini ketika kita bicara soal labirin kehidupan, itu kurang lebih ya, kita akan membicarakan labirin itu sebagai gambaran kehidupan orang percaya sebagai komunitas peziarah gitu. Jadi labirin itu sebuah gambaran kehidupan orang percaya sebagai komunitas peziarah. Nah, kita ini kan sebagai orang percaya adalah orang yang sedang menjalani sebuah ziarah, ya kan? Ziarah yang akhirnya ujungnya itu nanti ada di mana? Di kekekalan lah gitu ya, sampai kepada kesana gitu. Jadi itu
ketika kita saat ini bicara labirin itu bicara tentang kehidupan orang percaya sebagai komunitas peziarah. Nah, lalu yang berikutnya, kenapa ini menjadi suatu tema kita di MBA dan di awal tahun gitu ya? Kenapa ini menjadi sebuah hal yang akhirnya disepakati oleh pengurus? Inilah yang akan kita diskusikan gitu. Dan kenapa kakak ini terlibat di dalamnya? Ini juga penyebabnya ya kan. Nah, jadi ketika kita bicara tentang pelayanan alumni, lalu kita mencoba untuk melihat bahwa bagaimana ya kita para alumni ini menjalani kehidupan kita gitu. Adakah kita ini berfokus kepada keseharian atau kita seringkali melihat hal-hal besar ketika kita mau mengalami kehadiran Tuhan atau ketika kita mau menyaksikan tentang Allah gitu. Nah, jadi salah satu poin yang juga terinspirasi dari buku ini, nih ya bukunya ada nih. Jadi terinspirasi juga dari buku ini. Jadi kita mau mengajak para alumni pada saat ini bagaimana perjalanan ziarah yang penuh dengan kerutinitasan menjadi satu spiritualitas sehari-hari. Itu sih yang mau kita bahas pada malam hari ini mengawali tahun 2024. Jadi next. Bagaimana perjalanan ziarah yang penuh dengan kerutinitasan menjadi laku spiritual sehari-hari. Itu yang akan kita renungkan dan laku spiritualitas sehari-hari yang dimaksud itu adalah menghayati bahwa Allah dialami dalam peristiwa sederhana dari hari ke hari gitu. Jadi itu harapan kita di 2024 bahwa kita berharap bahwa sebagai alumni, sebagai peziarah murid Kristus gitu ya, kita tidak masuk di dalam rutinitas tanpa spiritualitas. Nah, gitu dia. Tapi kita berharap bahwa melalui kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menghayati bahwa Allah itu ada dalam peristiwa sehari-hari itu gitu. Sehingga apa? Sehingga di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11 itu tergenapkanlah bahwa hidup kita semakin serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Itu harapannya. Nah, nanti kita akan lebih teknis, lebih praktis, akan dapat sharing dari Kak Sona ya kan. Nah, saya ingin mengajak abang, kakak dan teman-teman mencoba ya untuk mendiskusikan sekarang. Bukan mendiskusikan, men-sharingkan. Tahun 2024 ada resolusi kan? Atau ada yang belum punya resolusi? Langsung cepat ada gitu ya. Nah, coba ingat satu resolusi kita dan sharingkan sama teman di sebelahnya. Resolusi 2024. Oh. Kok jadi panjang? Udah, oke udah ya.
Nggak usah lagi dicari hari ini, resolusinya kan udah ada, tinggal diomongkan. Kalau baru mau dibuat payahlah lama nih. Oke ya. Dah. Kalau dikasih waktu nanti nggak habis-habis pasti ya kan? Oke ya. Sekarang oke ya, udah selesai yang di depan ini. Oke. Nah, saya akan minta ya, saya minta yang dari sebelah kanan saya. Silakan, ini orang lama tapi udah balik kembali ya. Sahata sama kok jadi lupa aku Dek, padahal Royanti. Enggak dilupakan. Sahata sama Royanti, silakan kalian berdiri. Terus resolusinya Sahata tadi apa, resolusinya Royanti tadi apa? Coba. Silakan. Oke, terima kasih untuk Kak Herlina. Ya, tadi berbicara dengan teman-teman yang di sebelah kiri kanan apa resolusi saya. Di tahun 2024 ini saya menulis satu resolusi. Yang sharing samamu, yang kau ceritakan. Oh, yang sharing. Dari teman saya Tony, dia punya resolusi yang pertama akan melanjutkan studi. Jadi dia mencatat itu. Dari teman yang sebelah kiri saya, dia mau mencari pasangan hidup. Ya, terima kasih. Thank you. Ya, Royanti silakan Dek. Apa resolusinya Sahata? Tadi sharing sama Tony sama Sahata Kak. Tadi kalau Tony kan dari spill tuh mau lanjut studi. Kalau Sahata katanya mau buka usaha sambil nolong orang biar bisa nabung untuk menikah. Oh. Harus ngumpulin sinamot ya kan. Pengusaha. Oke, thank you. Sebelah sini silahkan. Yang cowok berdua ini ya. Silakan. Sampaikan yang kawannya sharingkan. Oh, oke. Ya, thank you. Silakan Wahyu. Cek. Kalau resolusi dari Bang Niko tadi hampir mendekati dengan saya, sebenarnya dekat dengan ikhlas, yaitu kesehatan. Karena kalau orang ikhlas pasti dia sehat gitu. Jadi Bang Niko bilang sepanjang 2023 yang lalu dia penuh ujian dalam hal kesehatan. Jadi 2024 ini dia punya resolusi untuk benar-benar tangguh sehat di dalam mengerjakan seluruh kegiatan dan aktivitasnya, begitu. Oke, thank you semuanya. Itu mewakili kita ya. Nah tentu seperti yang tadi di awal saya bilang, kalau bicara resolusi pasti kita mikirin sesuatu yang besar gitu ya, kita harapkan gitu ya, yang sangat urgent.
yang sangat mendesak, yang kita pikirkan itu hal yang ingin aku capai gitu. Nah, tentu itu tidak salah gitu ya pada malam hari ini. Nah, malam hari ini seperti yang tadi saya katakan bahwa kami akan mengajak abang kakak dan teman-teman mempunyai sebuah resolusi 2024, yaitu menghayati bahwa Allah dialami dalam peristiwa sederhana dari hari ke hari. Tidak selalu dalam resolusi yang besar, tidak selalu dalam kejadian-kejadian besar gitu. Tetapi mencoba hari demi hari, peristiwa demi peristiwa yang kita alami, kecil-kecil dalam keseharian, kita bisa mengalami kehadiran Tuhan di situ. Itu yang menjadi pesan kita hari ini. Dan yang pertama, saya hanya dasar Alkitabnya ya. Next, udah, oke. Bagaimana kita bisa merenungkan hal itu gitu? Ada 2 ayat nanti yang ingin saya bagikan kepada kita. Yang pertama, kita berefleksi dari Kejadian 1. Nah, tentu Kejadian 1 ini tidak asing lah bagi kita ya kan. Semua bercerita tentang penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan hari pertama sampai hari ke-6, dan hari yang ke-7 Allah beristirahat gitu ya. Nah, saudara, dari ayat ini gitu ya, dari peristiwa penciptaan ini, sebenarnya kita bisa melihat bahwa selama 6 hari semesta mengalami kuasa kreativitas Allah, maka keseharian adalah tempat yang paling jelas bagi ciptaan untuk berjumpa dengan Allah. Nah, ini renungan saya juga gitu, bahwa apa? Bahwa selama 6 hari Allah menciptakan semesta ini gitu. Dan tentu kalau kita hitung, ada banyak sekali yang Tuhan kerjakan gitu. Ada banyak sekali bentuk kreativitas Allah yang nyata di dalam penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6 itu gitu. Nah, ini kan juga berimbas kepada keseharian kita gitu, bahwa dalam tiap hari tentu ada banyak pekerjaan Tuhan, baik masa penciptaan maupun masa sekarang maupun masa yang akan datang gitu. Jadi di dalam penciptaan begitu banyak karya Allah, tentu di dalam keseharian kita dari mulai pagi kita bangun sampai kita malam tidur lagi, pastilah Allah itu terus berkarya, berkreativitas. Nah gitu. Nah, jadi makanya tadi di sini dikatakan adalah apa? Maka keseharian adalah tempat yang paling jelas bagi ciptaan untuk berjumpa dengan Allah. Atas ciptaan semua berjalan secara teratur dan rutin. Karena kerutinan ini masih berjalan, maka menandakan pekerjaan Allah baik. Rutinitas bisa berjalan tiap hari. Alam yang diciptakan oleh Allah bisa berjalan secara rutin, itu juga menandakan apa? Menandakan bahwa Allah sedang bekerja dengan baik. Nah, abang kakak, teman-teman yang kekasih di dalam Kristus, saya merenungkan juga gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa aku akan menyaksikan Allah itu ketika sesuatu peristiwa yang kuharapkan terjadi. Misalnya nanti malam pasti Tuhan kan mau tadi pagi ya kan, nanti malam pasti aku akan bisa menikmati Tuhan lewat ibadah, ya kan? Benar gitu. Tetapi dari mulai jam berapa? Dari mulai jam 8 misalnya ya kan? Dari mulai jam 8 sampai jam 7, adakah kita berpikir bahwa apa? Bahwa aku pun akan menikmati kehadiran Allah, karya Allah, kebesaran Allah dari jam 8 sampai jam 7 itu. Nah, tapi kadang-kadang kita tanpa sadar, kita menanti sesuatu yang kita anggap itu akan menjadi momen kita berjumpa dengan
Allah. Kita bisa menyaksikan Allah sedang berbicara sama kita gitu. Tetapi kita lupa ada beberapa waktu yang sebenarnya di situ pun Tuhan hadir dan Tuhan bekerja. Nah, itu yang saya kembali ya merenungkan gitu, dan itu bukan sesuatu yang gampang gitu. Itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya untuk kita bisa menantikan Tuhan terus detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam dalam keseharian kita gitu. Saya juga mikir-mikir gitu, oh ya kalau malam malam mau menyambut pagi gitu ya, yang kita berpikirkan adalah saat teduh, di mana saat teduh aku berjumpa dengan Tuhan. Lalu selesai ya kan kerja, nggak kepikiran. Lalu mau MBA, aduh aku datang MBA nggak ya? Datang MBA lah, nanti di sana kita berjumpa dengan Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, oh udah mau hari Minggu ibadah, di sanalah kita berjumpa dengan Tuhan. KTB, kita menanti-nanti momentum-momentum di mana kita berpikir disitulah kita berjumpa Tuhan. Padahal apa? Padahal dalam keseharian Tuhan itu bisa kita jumpai. Dalam keseharian Tuhan itu bisa kita saksikan kehadirannya. Nah, itu yang menjadi pesan kita gitu ya pada malam hari ini. Mari kita sebagai alumni, kita mencoba membangun spiritualitas kita gitu. Membangun spiritualitas kita dengan apa? Dengan mencoba gitu untuk merasakan bahwa Tuhan itu ada gitu dalam keseharian ini. Tidak menanti dalam sebuah peristiwa-peristiwa tertentu atau momentum-momentum tertentu. Itu Kejadian 1. Lalu yang berikutnya adalah Matius 6 dan juga Lukas 11 ini tentang doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami salah satu yang menjadi doanya adalah apa? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tapi ada kan? Berikanlah pada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Di Lukas dia bukan bilang pada hari ini, tapi di Lukas bilang berikanlah pada kami makanan hari ini. Makanan setiap hari ya? Ya, setiap hari. Tapi kalau di Matius tadi berikanlah pada kami makanan pada hari ini. Nah, sebenarnya itu sama-sama sebenarnya menggambarkan tentang kebutuhan setiap hari gitu ya. Nah, jadi ayat ini juga menjadi sebuah dasar atau menjadi sebuah alasan gitu ya, kenapa kita ini harus membangun spiritualitas dalam keseharian gitu. Dalam labirin tadi itu kalau kita saksikan sebenarnya kalau perjalanan labirin itu, maka kita berjalan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, kita ingin gitu ya, merasakan selangkah demi selangkah sampai kepada jalan keluar gitu. Nah, jadi di dalam ayat ini juga itu memberikan sebuah makna, memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa apa? Bahwa mari kita bisa merasakan gitu ya. Mari kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada dalam tiap-tiap langkah gitu ya. Dalam hal ini di sini berikanlah itu kebergantungan kita kepada Allah. Pada hari ini itu maupun setiap hari itu menggambarkan bahwa kita tiap hari bisa menyaksikan berkat Tuhan, bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan dikatakan yang secukupnya itu artinya apa? Allah tahu gitu ya, dan Allah bekerja secukupnya buat kita tiap-tiap hari gitu. Nah, kemarin tapi itu nanti di aplikasi ya. Tunggulah ya. Ini dulu ya, lanjutlah. Jadi seperti gambarnya nih, labirin ya. Bagaimana kita membangun spiritualitas keseharian kita, sehari-hari kita itu
seperti tanda panah itu. Yang di atas dulu. Nah ini, dalam labirin itu kita melangkah dan menikmati tiap arah. Langkah demi langkah, kita merasakan tuntunan untuk sampai kepada jalan keluar. Nah tetapi yang berikutnya, next. Nah ini adalah ketika dia mau masuk satu langkah, dia mikirin, oh nanti 10 langkah lagi aku akan melihat ada mobil yang Tuhan anugerahkan. Nah disitulah kita merasakan bahwa hadirlah Tuhan dalam bentuk berkat mobil. Lalu yang berikutnya, 10 tahun lagi hadirlah dalam bentuk rumah. Maka kita menyaksikan bahwa Tuhan itu sedang bekerja dalam diriku. Lalu yang berikutnya lagi, Tuhan hadir dalam apa? Memberikan jodoh gitu ya. Lalu kita menikah gitulah. Itu juga titik di mana Allah menampakkan dirinya sehingga kita mensyukuri, sehingga kita beribadah segenap hati kepada Dia gitu ya. Bukan seperti itulah yang mau kita bangun sebagai murid-murid Kristus gitu ya, sebagai alumni-alumni orang-orang percaya gitu, bahwa labirin kehidupan yaitu spiritualitas sehari-hari, itulah yang mau kita bangun dalam diri kita gitu. Nah tentu ini tidak mudah. Next. Ini kutipan ya dari buku ini. Dia mengatakan bahwa rutinitas adalah cara terbaik untuk dengan setia dan tekun melakoni kehidupan kita sampai ke akhir gitu. Nah jadi mungkin dalam rutinitas keseharian kita gitu ya, rutinitas bangun pagi, masak, bontot, kerja, lalu pimpin kelompok, lalu pulang dan seterusnya. Rutinitas itu kadang-kadang itu sesuatu yang tidak selalu kita nantikan untuk kita bisa menikmati Tuhan gitu. Tetapi kita menganggap itu sesuatu yang biasa saja dan kita menantikan lewat momentum-momentum lain, peristiwa-peristiwa lain, kehadiran Tuhan. Next. Nah ini salah satu teladan hidup. Tentu abang kakak teman-teman ada yang tahu tentang Henry Nouwen. Ya, Henry Nouwen itu adalah seorang tokoh spiritualitas yang sangat terkenal sampai kepada saat ini, walaupun ya sampai saat inilah, seterusnya lah, buku-bukunya banyak gitu ya. Nah jadi Nouwen, next, dia adalah orang yang sangat pintar dan dia sangat sukses lah di dalam pekerjaannya sebagai dosen di beberapa seminari atau sekolah teologi. Nah satu hari dia mempunyai kekaguman yang besar terhadap seorang penulis spiritualitas juga yang namanya Jen Panier gitu ya. Jadi si Jen ini mengutus seorang ibu untuk membantu Nouwen dalam beberapa minggu. Dan Nouwen tahu bahwa itu adalah utusan dari Pak Jen ini gitu, tokoh yang sangat dia kagumi. Dalam beberapa hari itu gitu ya, dia menanti-nantikan si ibu ini ngomong, cerita apa kira-kira pesan dari si Jen itu gitu. Dia berpikir lewat apa yang akan dikatakan oleh si ibu, maka dia akan bisa merasakan kehadiran si Jen ini. Sampai berminggu-minggu dan sampai akhirnya si ibu ini pulang, ibu itu tidak ada mengatakan apapun yang merupakan pesan dari si Jen. Nah di situ dia lewat peristiwa itu dia menyadari gitu bahwa apa? Bahwa kehadiran ibu itulah dalam keseharian beberapa minggu bersama dengan dia, sebenarnya itulah pesan dari Jen. Kesehariannya itulah sebenarnya pesan dari Jen. Nah, ini menjadi sebuah perenungan buat dia gitu. Bahwa kadang-kadang ya itu tadi, dia ngerasa bahwa menanti-nantikan sesuatu yang dianggap besar gitu. Dimana itu Tuhan mau berbicara kepada dia melalui Mr. Jen, melalui ibu yang diutus itu gitu. Tetapi ternyata tidak.
Ternyata dalam keseharian ibu itulah sebenarnya pesan yang mau disampaikan oleh si Mr. Jan ini. Dan akhirnya si Nowon ini memutuskan untuk meninggalkan karirnya ya sebagai dosen yang terkenal. Dia bergabung ke dalam sebuah komunitas yang melayani orang-orang disabilitas gitu, disabilitas ya. Jadi dia makanya tadi ada Adam gambarnya di depan itu. Jadi dia dalam kesehariannya, dalam kerutinannya, dia melayani anak yang cacat tadi, berkebutuhan khusus. Jadi dia setiap pagi harus membawa anak itu ke kamar mandi, memandikan anak itu, menyikat gigi anak itu, lalu membawanya menggunakan pakaian, lalu mengelap encesnya gitu ya, lalu memberi dia makan, lalu kembali lagi sore, itu lagi dia lakukan, memandikannya dan seterusnya. Bertahun-tahun itu yang dilakukan oleh Nowon gitu ya. Dan dia merasakan bahwa lewat kehidupan itulah justru dia bisa merasakan bagaimana Allah itu hadir dalam kehidupannya dibanding waktu dia menjadi seorang dosen yang terkenal di beberapa kampus teologi gitu. Dia menemukan Tuhan, dia hidup bersama dengan Tuhan ketika dia menjalani rutinitas melayani anak-anak disabilitas itu gitu di dalam sebuah panti yang dia layani. Nah itu sejenak ya. Nah kenapa kita susah gitu ya? Kenapa kita susah menemukan atau membangun spiritualitas dalam keseharian? Kenapa kita susah menikmati kehadiran Tuhan di dalam keseharian kita gitu ya? Seringkali kita katakan alasannya karena rutinitas gitu, karena aktivitas kita yang banyak. Tetapi sebelum lanjut ke sini, coba kita mendengarkan Kak Sona dulu lah ya, berbagi. Iya. Udah bisa datang dulu. Terima kasih Kak Lina. Halo teman-teman. Apa ya? Tadi kan kita berbicara bagaimana menikmati Tuhan dari hari ke hari melalui peristiwa yang sederhana dan biasa. Tapi sebenarnya aku secara pribadi awal tahun ini kayak jadi luar biasa, tiba-tiba nama ada di flyer gitu kan, itu bukan hal yang biasa bagiku ya kan. Jadi jadi out of topic, wah Tuhan kasih surprise bagi aku di awal tahun, saya nggak nyangka gitu. Itulah itu. Tapi kemudian semakin aku memikirkan bagaimana sebenarnya kita melihat hal yang biasa, hal yang luar biasa itu sebenarnya kan masing-masing kita punya perspektif yang beda-beda kan. Akan mana hal biasa, mana hal luar biasa. Kadang-kadang mungkin bagiku luar biasa, tapi bagi yang lain mungkin biasa saja gitu. Itu kadang-kadang kayak relatif juga gitu. Tapi sebenarnya yang mau kami ceritakan di sini, aku secara pribadi terinspirasi dari buku Labirin Kehidupan, tulisan pendeta Joas Adi Prasetya. Joas Adi Prasetya ini adalah seorang pendeta di GKI Pondok Indah Jakarta gitu. Jadi pernah ada seorang teman yang menceritakan buku ini, kemudian aku tertarik, aku beli, aku baca gitu. Jadi dari buku ini ada edisi 1, edisi 2. Ini bukan endorse ya kan, tapi berbagi apa yang didapat dari buku ini. Ada 3 poin menarik yang aku dapat secara pribadi dari buku ini gitu. Yang pertama adalah buku ini menceritakan bagaimana kita merayakan Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, mengalami Tuhan dari hari ke hari melalui hal-hal yang biasa-biasa saja, peristiwa-peristiwa sederhana, rutinitas sehari-hari di dalam hidup gitu. Jadi mungkin kalau kita kilas balik ke tahun lalu, ke tahun 2023 ada 365 hari. Paling hanya beberapa hari yang agak-agak luar biasa dalam hidup kita. Kebanyakan mungkin dari 365 hari itu ya biasa-biasa aja. Bangun pagi, saat teduh, kalau yang rajin jalan pagi, pergi kerja, masak, segala macam lah sampai akhirnya tidur lagi. Itu kayak rutinitas kalau bagiku sebagai seorang alumni yang bekerja gitu, itu kayak itulah rutinitas setiap hari gitu. Tapi buku ini mengajari bagaimana aku melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu hadir dari peristiwa-peristiwa yang sehari-hari itu. Mengalami Tuhan di dalam rutinitas sehari-hari itu satu poin yang aku lihat. Contoh, di dalam buku ini dia buat
Sama seperti ada satu bab dia bercerita tentang menarik napas dan menghembuskan napas. Itu bagi kita yang masih hidup itu biasa kan gitu. Ya emang nafas kalau kita hidup. Jadi dia menginterpretasikan seperti ini. Ketika kita menarik napas, kita sebenarnya menerima kehidupan dari Roh Kudus gitu. Jadi kalau orang yang sudah mati, kematian itu berlangsung. Kalau kita menghembuskan napas, kemudian nggak bisa lagi menarik napas, iya kan? Kalau orang mati itu kan udah selesai, nggak bisa lagi tarik napas. Dan dari situ aku lihat, iya juga ya. Sebenarnya nafas, kita bisa nafas biasa kayak gini pun kan itu pemberian karunia ilahi gitu. Terus kemudian aku punya kesaksian gitu ya. Jadi aku kan bekerja di rumah sakit dan kami memang melayani pasien kanker gitu. Jadi ada seorang teman yang adalah pasien kami. Dia temanku gitu, kakak senior. Terkena kanker nasofaring. Kanker nasofaring itu kanker yang berada di belakang hidung. Ada tumor yang ada di belakang hidungnya dan itu sering sekali kalau stadiumnya semakin lanjut sering sekali membesar dan mendesak sampai ke syaraf mata gitu. Sehingga banyak orang yang kalau dia kena kanker nasofaring salah satu ciri-cirinya mata juling gitu. Terus kemudian kakak ini sudah menjalani terapi radiasi selama 35 kali. Kemudian setelah 35 kali radiasi kemudian dia di follow up 3 bulan kemudian dilakukan PET scan MRI, tapi masih ada dilihat kayak ada masih sisanya ini, tapi dekat ke saraf mata, sehingga disarankan lagi dia melanjutkan kemoterapi sepanjang 6 kali. Saat ini dia sedang kemo yang ke-6, tapi 2 hari yang lalu kakak itu tiba-tiba video call ke kami gitu. Dek katanya, aku udah bisa lo lurus mata aku. Dia ngomong gitu, jadi matanya yang zuling itu udah kembali seperti semula. Dan dia menyampaikan itu sangat bersyukur gitu, kayak senang banget gitu. Pada saat dia ngomong gitu, terus masa sih kak, mana kak matanya? Terus dia bilang kan, matanya udah lurus. Kami langsung ke ruangan karena kan dia lagi kemo, kami lihat. Terus dia senang, terima kasih Tuhan Yesus mataku udah lurus. Terus aku, karena kan juga lagi persiapan bahan ini gitu ya. Jadi aku kayak mikir, iya ya Tuhan, aku selama ini melihat dengan lurus loh gitu. Tapi tidak pernah aku melihat itu sebagai sesuatu yang wow, yang luar biasa gitu. Tapi kakak itu ketika kembali lagi matanya udah enggak juling, balik lagi udah lurus. Jadi selama ini dia kayak pirate gitu, kayak tutup mata sebelah, lihat cuma satu. Jadi ketika pagi-pagi, ketika menjalani kemo ke-6, dia turun dari tempat tidur mau kamar mandi, dia lihat lantai rumah sakit sudah lurus gitu. Dan dia langsung ambil handphone, telepon kami video call. Dan dia sangat mensyukuri hal itu. Dan itu pun mengingatkanku lagi bahwa sebenarnya aku bisa melihat dengan lurus, itu pun adalah sebuah karunia ilahi gitu. Bagaimana aku mengalami Tuhan juga dalam hal itu gitu. Jadi melalui hal-hal yang mungkin bagi kita kan melihat lurus ya biasa, emang kayak gini lah kayak gitu kan. Tapi kalau kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kita melalui hal itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu adalah mencerminkan bagaimana Tuhan memang menjagai, memelihara kita melalui hal-hal yang mungkin kita lihat biasa. Jadi poin pertama yang aku lihat dari buku ini adalah bagaimana kita bisa mensyukuri kehidupan yang ordinary ini. Kita bisa melihat bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang memelihara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam buku ini juga menceritakan bagaimana ini kan tadi kita ngomong dari keseharian, rutinitas gitu ya. Jadi buku ini juga menceritakan bahwa tidak ada sebenarnya batasan mana hal-hal yang rohani, mana hal-hal yang sekuler gitu. Tidak ada batasan. Karena di dalam hal-hal yang sekuler, yang kita katakan sekuler dan kita katakan rohani, di dalam semua itu Tuhan bekerja, di dalam semua itu Tuhan menyatakan kuasanya. Itu yang dibuat di buku ini. Jadi bahkan melalui baca buku ini terinspirasi gitu. Kemarin kan sama Sandi kita pernah cerita-cerita. Sandi bilang gitu, bahkan aku ketika aku ngerjain Excel aku pun sekarang udah bisa kulihat Kak Tuhan bekerja di situ. Mungkin agak-agak lebay kami waktu itu ngomongnya, tapi ketika dipikir-pikir lagi, iya juga ya gitu. Kayak aku pun setelah kita ngomong-ngomong itu terkait MBA hari ini, iya juga ya. Bagaimana juga aku melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui pekerjaan sehari-hari. Mungkin teman-teman juga bisa melihat gitu. Itu yang kedua. Jadi baik keseharian, pekerjaan, olahraga, apapun itu, di dalam itu semua kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin sepanjang tahun 2023 pun kayak aku lah gitu ya.
Kalau di awal tahun kan selalu buat resolusi, tahun ini kawin lah, rupanya sampai akhir tahun nggak kawin juga, ya kan? Dan ada orang memang yang akhirnya bisa resolusinya tercapai, tadi kan ada gitu menikah, puji Tuhan lah kita doakan, ya kan? Tapi kalaupun enggak, ya kan, ada juga yang enggak tercapai resolusinya, ya kan? Jadi di dalam kehidupan itu, sering yang kita mau nggak kita dapatkan, itu lumrah gitu. Apa yang kita rencanakan belum tentu Tuhan kasih. Mungkin belum, mungkin tidak, kita kan tahu itu gitu. Jadi ada satu bab di buku ini dia bercerita tentang resilience. Jadi resilience itu adalah kemampuan kita untuk bangkit kembali ketika kita sudah jatuh. Kayak bouncing back gitu, kayak main trampolin. Jadi kan jatuh mental lagi, jatuh mental lagi. Jadi di buku ini ada satu bab menceritakan itu. Jadi di kesimpulannya disitulah ya. Mungkin nanti di sepanjang tahun ini pun akan ada masa-masa kita susah, sulit, sakit, yang kita rencanakan nggak sesuai, yang kita mau nggak kita dapat gitu. Tapi Tuhan sebenarnya mengaruniakan kita kekuatan untuk kita bangkit kembali. Nggak peduli berapa kali kita gagal, berapa kali kayak motivator gitu, perasaan aku kalau ngomong gini. Nggak peduli berapa kali kita jatuh. Tapi sebenarnya Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan di dalam rahmat-Nya untuk bisa bangkit kembali. Jadi kan ini nanti sepanjang tahun 2024 ini kita nggak tahu lah besok apa yang terjadi, kita nggak tahu. Yang mungkin kita alami juga di tahun lalu gitu. Tapi apapun itu, Tuhan kasih kita kekuatan untuk bangkit kembali. Itulah menjadi satu penguatan. Jadi sharing sessionnya sebenarnya kayak gitu aja nya. Ya itu Kak, terima kasih. Kita beri applause ya. Tadi karena Sona singgung tentang motivator gitu ya, dalam buku ini juga menarik loh. Dia bilang gini juga ya, kita kadang-kadang terbawa oleh si motivator yang mengatakan bahwa gimana kabarmu hari ini? Jawabannya, selain luar biasa apa? Yes terus apa ya gitu ya. Nah tapi buku ini menyarankan ya bahwa apa? Kalau kita ditanya apa kabar, ya nggak apa-apa kalau kita mau jawabnya sama seperti hari kemarin, sama seperti semalam, nggak ada masalah. Karena apa? Karena dalam segala rutinitas itu Tuhan tetap hadir, Tuhan bekerja gitu. Justru kemarin dalam cakap-cakap kami juga mengatakan bahwa justru kalau kita misalnya hidungnya nggak di sini lagi, nah itu kan nggak rutin ya, nggak seperti biasa ya kan. Yang seperti biasa kan hidung ini tetap ada di sini gitu. Yang seperti biasa itu kan mata kita masih bisa melihat gitu. Jadi nggak ada masalah kalau kita jawabnya biasa-biasa saja gitu. Sama seperti yang semalam itu nggak ada masalah gitu. Justru karena seperti biasa mata kita ada di sini, maka kita meyakini bahwa itu adalah pemeliharaan Tuhan kepada kita gitu. Nah jadi kalau misalnya apa kabar, luar biasa, mataku sudah tidak di sini lagi gitu ya kan. Nah kan jadi, nah itu itu apa gitu ya kan. Nah berarti kan ada hal yang Tuhan izinkan yang kurang baik tanda petik dalam pemahaman kita gitu, kacamata kita gitu. Jadi jadi itulah salah satu yang tadi kalau bicara motivator aku teringat gitu. Oh ya buku itu juga menyinggung tidak selalu kita harus mengikuti apa yang kata-kata motivator itu gitu, luar biasa dan seterusnya lah. Nggak apa-apa bilang biasa-biasa aja, sama seperti semalam gitu ya. Nah itu di situ juga kita sedang menyaksikan bahwa Tuhan itu hadir dalam hal-hal yang kecil gitu. Nah jadi apa kesimpulannya jadinya ya? Nah jadi bicara soal bagaimana kita membangun spiritualitas keseharian kita, bagaimana kita di tahun 2024 ini bisa menyaksikan ya kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hal-hal kecil keseharian kita ini. Nah salah satu di dalam ayat masih sebelumnya, ayat Efesus 5 ayat 15 sampai ke 17, di situ dia mengatakan gunakanlah waktu ini karena waktu-waktu ini adalah jahat.
Nah, jadi ketika itu ada dua kata waktu, gunakanlah waktu ini karena waktu ini adalah jahat. Nah, kata waktu yang pertama itu sebenarnya adalah kairos yang dipakai. Sedangkan waktu-waktu yang jahat itu yang dipakai adalah kronos. Nah, jadi kalau kronos kan bicara soal rutinitas ya, berkelanjutan gitu. Jadi dari jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11 terusnya lah sampai jam 24 ya kan. Tapi kalau kairos kan bicara soal di mana waktu itu mempunyai makna, di mana waktu itu mempunyai nilai yang kita dapat bersama dengan Tuhan gitu. Jadi ayat ini mengatakan bahwa pergunakanlah waktu ini karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Sebenarnya kata yang dipakai bukan pergunakanlah, tapi rampaslah, rebutlah. Jadi bagaimana kita supaya dalam keseharian kita ini dari mulai 0 sampai 20 00 lagi itu bagaimana kita bisa melihat Allah gitu ya, menyaksikan kebaikan Allah di situ gitu ya. Rebut gitu. Karena apa? Karena kronos itu tidak baik gitu. Kronos itu dipenuhi dengan berbagai macam tarikan dunia ini gitu. Sehingga sebagai orang percaya kita harus merebut kronos itu sebagai kairos. Karena kan kronos nggak bisa kita hilangkan. Kronos itu ya memang ada waktu. Kairos itu di dalam kronos. Nah, bagaimana kita merebut kronos menjadi kairos? Itulah yang harusnya kita lakukan tiap-tiap hari dalam keseharian kita. Next. Sampai next deh. Terus. Nah, ini. Bagaimana caranya tadi sebenarnya Sona udah membagikan, tapi kurang lebih menjadi kesimpulan kita adalah yang pertama adalah mindset kita gitu. Mindset kita bahwa Allah itu bisa kita temui bukan dalam hal-hal yang besar atau bukan dalam momentum-momentum tertentu, tetapi dalam hal-hal kecil, keseharian, kerutinitasan pun sebenarnya Tuhan sedang bekerja gitu. Jadi itu yang harus terus kita tanamkan, terus kita hidupkan di dalam kesadaran kita gitu ya, mindset kita bahwa apa? Bahwa Allah ada di dalam kerutinitasan, Allah ada di dalam hal-hal kecil gitu ya, Allah ada dalam keseharian kita. Baik tadi istilah Sona tidak ada dikotomi ya, baik di angkot, baik di tempat kerja, baik di sekolah, di mana lagi lah gitu ya, dimanapun. Sebenarnya Tuhan ada, dan kalau kitab Kejadian tadi katakan Tuhan berkarya, Tuhan bekerja gitu. Jadi pasti kita bisa menyaksikan Dia, menemukan Dia. Lalu yang kedua, melatih ya, exercise gitu. Melatih apa? Tadi Sona juga udah katakan gitu ya, organ tubuh kita. Melalui organ tubuh kita latih gitu. Wah, hari ini aku mesti bisa bernapas gitu ya, mesti bisa bernafas. Nah, berarti artinya apa? Tuhan masih bekerja dalam hidupku. Oh, jantungku mesti ada ya gitu ya, masih berdetak gitu ya. Nah, gitu. Itu kan rutin. Kita menganggapnya itu rutin gitu. Tetapi ketika kita mencoba untuk menyatu dengan gerak organ tubuh kita ini, maka kita akan pelan-pelan bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir gitu ya, Tuhan itu ada, Tuhan itu bekerja dalam diriku gitu, dalam keseharian. Lalu yang berikut itu membawa kita menjadi bersyukur gitu. Nah, jadi aku juga ya setelah membaca buku ini, setelah diskusi sama orang Sona gitu ya, lebih sering senyum jadinya. Ya, jadi bukan berarti jadi kita jadi senyum-senyum semua ya kan. Nanti dikira apa ya? Pulang dari MBA nih alumni semua pada senyum-senyum ya kan. Tapi memang benar gitu ya. Enggak tahu gitu dari dalam diri itu jadi tersenyum sendiri gitu. Karena apa? Ya itu tadi ketika mengingat, pertama khawatir ya kan. Ini kok ada apa ya?
terasa gitu ya detuk jantungnya, senyum gitu ya kan, oh masih hidup ya, masih ada detuk jantung gitu-gitu dia. Jadi belajar dari hal-hal kecil itu akhirnya membuat kita jadi sukacita gitu lah, jadi tersenyum gitu, bereaksi gitu terhadap kehadiran Tuhan gitu, pekerjaan Tuhan dalam hal-hal yang kecil gitu. Jadi senyum. Nah, Lisandi pun ya cerita dia mengetik itu pun jadi tersenyum. Kalau dulu dia merasa beban karena harus buat semua, kok harus aku laporan, disuruh aku yang buat laporan. Tapi sekarang dia melihat jarinya itu sudah dengan senyuman. Karena apa? Tuhan Roh Kudus ya yang bekerja membuat dia bisa mengetik-ngetik kayak gitu. Nah, jadi itulah yang kedua. Dan yang exercise itu kita tetap bertanggung jawab lah dalam keseharian kita. Bukan berarti kita jadi kayak menunggu terus ya menyaksikan Tuhan gitu ya, enggak juga gitu. Tetapi kita juga harus bertanggung jawab, memplan dan juga mengisi waktu-waktu kita sehingga kita bisa menyaksikan Allah. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, nah ini yang ketiga juga hal yang baik saya rasa, mari kita mencoba ya untuk melatih tiap hari, malam hari sebelum kita tidur, sebelum kita istirahat, secapek apapun ya, coba berdiamlah 10 menit atau berapa menit lah kayak gitu. Kita merenungkan ulang sepanjang hari ini. Apa sih yang terjadi dalam hidupku gitu ya. Mungkin dengan seperti itu kita pun bisa merasakan hadirnya Tuhan dalam tiap-tiap hidup kita itu gitu. Sepanjang hari ini perasaanku cenderung bagaimana, pikiranku arahnya kemana, tingkah lakuku seperti apa hari ini gitu ya. Nah, dengan begitu mungkin kita juga bisa merasakan Tuhan ada di dalam tiap-tiap bagian itu gitu. Kiranya ini bisa menjadi berkat buat kita semua. 2024 mari kita mulai membangun spiritualitas keseharian, melihat Tuhan dalam hal-hal rutinitas, dalam hal-hal kecil keseharian dalam diri kita, sehingga kita semakin terbangun dalam spiritualitas kita menjadi serupa dengan Dia. Amin. Minta Kak Sona berdoa.